Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai memori sekunder untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Raka Dharma Putra Kepakisan dengan NIM 1030223000088 dari kelas SE 4704. Materi yang saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu ada memori sekunder, kemudian ada HDD, kemudian SSD, optical storage, dan RAID. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memori sekunder. Jadi, apa itu memori sekunder? Memori sekunder dalam sistem komputer adalah sebuah memori yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang dapat diakses atau diambil bahkan setelah komputer dimatikan. Tidak seperti memori primer yang bersifat sementara dan tidak stabil, memori sekunder bersifat tidak mudah berubah dan dapat menyimpan data dan program untuk jangka waktu yang lama. Memori sekunder juga dapat digunakan untuk menyimpan data-data yang sifatnya ingin disimpan dalam waktu yang lama. Memori sekunder biasanya juga digunakan sebagai cadangan data karena sifatnya yang dapat menyimpan data secara permanen. Memori sekunder juga biasanya digunakan untuk menyimpan aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi atau OS di suatu komputer. Memori sekunder juga memiliki beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah permanen. Data yang disimpan di dalam memori sekunder tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Yang kedua adalah kapasitas yang besar. Memori sekunder biasanya memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori primer. Yang ketiga adalah kecepatan akses yang lambat. Kecepatan akses data di memori sekunder jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori primer. Kemudian di sini ada contoh-contoh dari memori sekunder. Yang pertama adalah HDD, kemudian ada SSD, ada magnetic tape, kemudian ada USB drive, disk, dan juga floppy disk. Baiklah, selanjutnya ada hard disk drive atau yang biasa disingkat HDD. Jadi, apa itu HDD? HDD atau yang biasa kita kenal dengan hard disk drive atau hard disk saja adalah jenis perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar dan kepala pembaca atau perekam untuk membaca dan menulis data secara magnetik. HDD biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti sistem operasi, aplikasi, file multimedia, dan lainnya dalam jumlah yang besar. Kemudian ada kelebihan dari hard disk drive. Yang pertama adalah harga yang terjangkau. Harga per gigabyte pada HDD lebih murah dibandingkan dengan SSD, sehingga lebih ekonomis untuk menyimpan data-data yang besar karena penyimpanannya berkapasitas besar. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanan besar. HDD tersedia dalam ukuran yang sangat besar. Misalkan, pada saat ini HDD itu yang paling besar sekitaran 8 terabyte yang saya ketahui. Oleh karena itu, HDD ini sangat cocok untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar seperti file multimedia atau video, cadangan data atau backup data, atau aplikasi-aplikasi yang berat seperti game dan sebagainya. Yang ketiga adalah ketersediaan yang luas. Karena teknologi HDD sudah ada lebih lama, HDD ini tersedia dalam berbagai model dan ukuran, serta kompatibel dengan hampir semua perangkat komputer yang ada pada saat ini. Di balik kelebihan-kelebihan tersebut, HDD juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kecepatan akses lebih lambat. Kecepatan akses yang lambat ini karena HDD menggunakan komponen mekanik yang berputar.
Kecepatan baca atau tulis HDD lebih lambat dibandingkan SSD. Yang kedua adalah rentan terhadap kerusakan fisik. HDD memiliki komponen bergerak di dalamnya, sehingga rentan terhadap kerusakan akibat guncangan atau jatuh. Konsumsi daya lebih tinggi. HDD mengkonsumsi lebih banyak daya dibandingkan SSD, sehingga kurang efisien untuk pada perangkat portable seperti laptop. Yang keempat adalah suara operasi. Hard disk drive atau HDD dapat mengeluarkan suara saat membaca dan menulis data, terutama jika drive berputar dengan sangat cepat. HDD yang ada pada saat ini dapat berputar atau membaca data dengan kecepatan lebih dari 7.200 rpm. Pada saat ini diketahui terdapat 3 jenis HDD atau hard disk drive. Yang pertama adalah ada SATA HDD, kemudian ada SAS HDD, dan PATA HDD. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah SSD atau Solid State Drive. Jadi, apa itu SSD? SSD atau yang biasa kita kenal dengan nama Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash NAND untuk menyimpan data tanpa komponen mekanis atau piringan berputar seperti pada HDD. Hal ini membuat SSD jauh lebih cepat dan lebih tahan lama dan juga lebih efisien dalam mengkonsumsi daya dibandingkan dengan HDD. Di balik peningkatan-peningkatan yang sebelumnya, ada kelebihan SSD. Yang pertama adalah kecepatan yang tinggi. Kecepatan akses data pada SSD itu lebih cepat berkali-kali lipat daripada hard disk, sehingga sistem operasi dan aplikasi bisa berjalan jauh lebih lancar. Yang kedua adalah ketahanan yang lebih baik. Tanpa komponen bergerak seperti halnya piringan pada HDD, SSD lebih tahan terhadap guncangan dan lebih awet daripada HDD. Yang ketiga adalah hemat daya. SSD mengkonsumsi lebih sedikit daya listrik. Hal ini membuatnya cocok untuk laptop dan perangkat portable dengan baterai. Yang keempat adalah operasi tanpa suara. Tidak ada suara putaran atau getaran yang dihasilkan karena SSD tidak memiliki komponen mekanik seperti halnya piringan pada HDD. Di balik kelebihan-kelebihan tersebut, SSD juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah harga yang lebih mahal. SSD memiliki harga per gigabyte yang lebih tinggi dibandingkan HDD, dikarenakan SSD menggunakan sistem yang full digital dibandingkan HDD yang menggunakan piringan. Kemudian yang kedua adalah jumlah siklus penulisan terbatas. Memori flash pada SSD memiliki siklus penulisan yang terbatas, meskipun teknologi terkini telah meningkatkan daya tahannya. Yang ketiga adalah penyimpanan yang terbatas. Karena harganya yang jauh lebih tinggi daripada HDD, SSD biasanya tersedia dalam kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD untuk kisaran harga yang sama. Kemudian, ada jenis-jenis SSD yang saya ketahui yang ada pada saat ini, yaitu ada SATA SSD, penerus dari SATA HDD, kemudian ada NVMe SSD, kemudian ada M2 dan U2 SSD. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah optical storage. Jadi, apa itu optical storage? Optical storage adalah jenis media penyimpanan data yang menggunakan teknologi optik untuk membaca dan menulis data. Data yang disimpan dalam bentuk lubang-lubang kecil atau yang biasa disebut dengan pit pada permukaan cakram yang kemudian dibaca oleh sinar laser. Optical storage banyak digunakan untuk menyimpan data multimedia seperti musik, film, dan perangkat lunak, serta sebagai media cadangan data. Kemudian ada kelebihan dari optical storage. Yang pertama adalah tahan lama.
Optical storage, jika disimpan dengan baik, dapat bertahan bertahun-tahun tanpa kehilangan datanya. Yang kedua adalah biayanya yang rendah. Biaya rendah ini dikarenakan harga per copy-nya itu yang cukup murah, terutama pada CD dan DVD, menjadikannya ideal untuk penyimpanan data massal atau pendistribusian data. Yang ketiga adalah portable dan ringan. Bentuknya yang kecil dan tipis membuatnya mudah untuk dibawa kemana saja. Yang keempat adalah tahan terhadap gangguan magnetik. Optical storage itu tidak terpengaruh oleh adanya medan magnet, sehingga aman dari potensi kerusakan magnetis. Di balik kelebihan-kelebihannya, terdapat juga kekurangan dari optical storage. Yang pertama adalah rentan terhadap kerusakan fisik, terutama pada CD dan DVD. Jika kita tidak menyimpannya dengan benar, maka dapat menyebabkan CD atau DVD tersebut tergores atau retak bahkan, yang dapat merusak datanya. Kemudian ada kapasitas yang terbatas. Kapasitas penyimpanan ini biasanya jauh lebih kecil dibandingkan hard disk atau solid state drive. Contohnya saja, pada CD itu hanya berkapasitas 700 MB, kemudian pada DVD hanya 4,7 GB, dan Blu-ray sebanyak 25 GB per layer. Yang ketiga adalah kecepatan transfer data yang rendah. Proses membaca dan menulis data jauh lebih lambat dibandingkan dengan hard disk drive dan SSD. Yang keempat adalah memerlukannya perangkat pembaca yang khusus. Tidak semua perangkat modern pada saat ini, seperti pada laptop kita, itu tidak memiliki drive optik. Atau pada bahasa umumnya itu seperti CD reader, sehingga memerlukan perangkat tambahan untuk membaca cakram optik. Kemudian terdapat jenis-jenis optical storage yang saya ketahui. Yang pertama adalah CD, kemudian ada DVD, dan Blu-ray. Baiklah, materi terakhir yang akan saya bahas pada hari ini adalah RAID. Jadi, apa itu RAID? RAID atau Redundant Array of Independent Disks adalah teknologi penyimpanan yang menggabungkan beberapa hard drive atau HDD atau SSD untuk membentuk satu sistem penyimpanan. RAID memungkinkan penggabungan kapasitas, peningkatan kinerja, atau penambahan redundansi data untuk menjaga data tetap aman meskipun terjadi kegagalan pada salah satu drive. Sistem RAID ini umumnya digunakan pada server dan komputer dengan kebutuhan kinerja atau keandalan yang tinggi. Kemudian ada kelebihan dari RAID. Yang pertama adalah peningkatan kinerja. Beberapa jenis RAID meningkatkan kecepatan baca dan tulis data dengan membagi proses penyimpanan antara beberapa drive. Yang kedua adalah redundansi data. RAID menyediakan redundansi data terutama pada level RAID tertentu, sehingga data tetap aman jika satu atau lebih drive gagal. Yang ketiga adalah kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Penggabungan dari beberapa drive dalam satu sistem RAID memungkinkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada HDD, SSD. Yang keempat adalah keandalan yang tinggi. Dengan redundansi dan toleransi terhadap kegagalan drive, RAID bisa sangat andal untuk penyimpanan jangka panjang. Di balik kelebihan-kelebihan tersebut, ada juga kekurangan dari RAID. Yang pertama adalah biaya tambahan. RAID memerlukan beberapa hard drive yang meningkatkan biaya dari perangkat keras tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan konfigurasi yang sangat kompleks. Pengaturan RAID lebih kompleks dibandingkan drive tunggal, sehingga membutuhkan pengetahuan teknis yang jauh lebih luas. Yang ketiga adalah ketergantungan pada controller RAID. Kerusakan pada controller RAID bisa menyebabkan seluruh array RAID bermasalah. Yang terakhir adalah tidak semua RAID menjamin keamanan data.
RAID level tertentu seperti RAID 0 tidak menawarkan redundansi, sehingga data rentan hilang jika satu drive saja rusak. Kemudian saya akan masuk kepada jenis-jenis dari RAID. Yang pertama adalah RAID 0 atau stripping. Pada RAID 0 ini, data dibagi menjadi potongan-potongan kecil dan disimpan di beberapa drive. Kelebihan dari RAID 0 ini adalah kecepatan baca dan tulis yang tinggi. Tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya redundansi data. Jika satu drive gagal, seluruh data akan hilang. RAID 0 ini pada umumnya digunakan pada sistem yang mengutamakan kecepatan, seperti editing video. Yang selanjutnya adalah RAID 1 atau mirroring. Pada RAID 1 ini, data disalin identik ke kedua drive atau lebih, yang pada istilah lainnya itu adalah mirror, sehingga setiap drive memiliki salinan yang sama. Kelebihan dari RAID 1 ini adalah redundansi yang tinggi. Data tetap aman meskipun satu drive gagal. Kekurangannya adalah hanya memiliki kapasitas sebesar satu drive saja, memerlukan 2 kali jumlah drive-nya. Yang terakhir adalah penggunaan. Penggunaan ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan data yang tinggi. Kemudian ada RAID 5 atau stripping dengan paritas. Pada RAID 5 ini, data dan bit paritas disimpan di beberapa drive. Paritas di sini berfungsi untuk memulihkan data jika satu drive gagal. RAID 5 ini memiliki kelebihan yaitu redundansi data, toleransi satu drive gagal. Jadi, pada RAID 5 ini dia memiliki redundansi data jika hanya satu drive saja yang gagal. Dan penggunaan ruang penyimpanan yang lebih efisien. Di balik kelebihan itu, terdapat sebuah kekurangan, yaitu jika lebih dari satu drive itu gagal, maka semua data yang ada pada RAID tersebut akan hilang. Kemudian, RAID 5 ini penulisan datanya juga jauh lebih lambat karena perhitungan paritas. RAID 5 ini biasanya banyak digunakan pada server yang membutuhkan kinerja yang baik dan memiliki redundansi. Kemudian ada RAID 6 atau stripping dengan paritas ganda. Mirip dengan RAID 5, tetapi menyimpan 2 bit paritas, sehingga dapat menangani kegagalan 2 drive. Pada RAID 6 ini, yaitu memiliki kelebihan yaitu redundansi yang tinggi. Tetapi kekurangannya, kapasitasnya jauh lebih sedikit, karena 2 bit paritas dan penulisan yang jauh lebih lambat. RAID 6 ini cocok digunakan untuk sistem-sistem kritis yang membutuhkan keandalan tinggi seperti server penyimpanan data. Kemudian ada RAID 10 atau gabungan dari RAID 1 dan RAID 0. Dengan menggabungkan RAID 1 dan RAID 0, kita dapat melakukan stripping dan mirroring secara bersamaan. Data dicerminkan lalu di-stripe antara drive. Yang kelebihannya adalah kinerja yang tinggi dan redundansi yang tinggi. Dan juga RAID 10 ini tahan terhadap kegagalan lebih dari satu drive. Tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu memerlukan jumlah drive yang lebih banyak dan biaya yang jauh lebih tinggi, dikarenakan memerlukannya drive yang lebih banyak. Penggunaannya biasanya RAID 10 ini digunakan pada sistem yang membutuhkan kinerja yang tinggi dan keamanan seperti database. Kemudian ada RAID 50 dan RAID 60. RAID 50 dan RAID 60 ini merupakan kombinasi dari RAID 5 atau RAID 6 dengan RAID 0. Data di-stripe pada array RAID 5 atau RAID 6. Kelebihannya adalah kinerja dan kapasitasnya jauh lebih tinggi dengan redundansi yang tinggi juga. Tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu memerlukan banyak drive dan control rate yang lebih mahal. RAID 50 dan RAID 60 ini biasanya digunakan untuk penyimpanan skala besar yang mengutamakan kecepatan dan keandalan. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum saya tutup, ini adalah quote dari saya,
yaitu data tanpa penyimpanan yang memadai hanyalah sekumpulan informasi yang tidak berguna. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sekian dari saya. Terima kasih.